Entah, mungkin inilah yang diceritakan Abah dan Kiai. Berdekatan dengannya membuat jantung berpacu kencang. Ada sesuatu yang membuncah di dada. Aku coba bersikap tenang dan berbasa-basi dengannya, memperkenalkan diri. Perempuan itu pun sama, namanya Ica. Walaupun tiap jawabannya agak ketus, tapi aku makin tertarik. Ternyata gadis yang berhasil memikat hatiku ada, mampu membuatku merasakan sebuah rasa. Aku bersyukur dan ingin mengenalnya lebih jauh. Wajahnya juga sangat cantik. Bagiku, dialah bidadari. Bidadari yang membawa warna di relung jiwa. Di usia yang menginjak 33 tahun aku baru merasakan debar-debaran ini. Bahkan jika tak malu, hari ini juga aku ingin melamarnya. Jadi begini rasanya mencintai. Meski aku belum tahu segala tentang perempuan yang ada di hadapanku kini, tapi aku yakin inilah cintaku. Aku orang yang sangat santai, bisa dengan mudah menyembunyikan perasaan dengan sedikit ketengilan. Aku mengajaknya berbicara lebih banyak. Dia masih tampak judes, menjawab pertanyaanku dengan sangat singkat dan ketus, tapi menarik. Namun aku tak putus asa, demi ingin lebih tahu lagi tentangnya. Hingga aku tahu dari jawabannya, kalau dia baru menikah sekitar 6 bulan yang lalu. Jujur, aku kecewa mendengar hal itu. Baru merasakan cinta, rasa ini berlabuh pada orang yang salah. Jika saja 6 bulan yang lalu aku bertemu dengannya, ketika dia belum menikah, aku akan dengan senang hati dan segera melamarnya. Meski terlambat untuk mendapatkannya, setidaknya aku masih bisa bertemu dengannya di kontrakan ini. Kuusik-usik dirinya, semakin jutek, semakin menggemaskan. Aku tahu sikapku ini salah. Mencintai perempuan bersuami akan sangat berdosa jika mengganggu dan menggodanya. Tapi aku tak punya pilihan lain, karena ini kali pertama merasakan begitu indahnya menyukai seorang perempuan. Tak juga berniat menghancurkan rumah tangganya, malah aku merutuki diri. Kenapa harus pada perempuan bersuami? Rasa ini berlabuh. Bahkan baru berhadapan beberapa menit saja, aku hampir gila. Iya, gila ingin memilikinya. Ketika Bi Nena datang, perempuan itu melengos meninggalkanku. Aku mengikutinya mengantarkan camilan yang Bi Nena beli. Ica masuk dan menutup pintu. Sengaja ku tahan hingga tanganku terjepit. Sedikit menjerit kesakitan, dia kembali membuka pintu, lalu menertawakanku yang masih menahan sakit. Ya Allah, duniaku semakin luas melihat tawanya. Ketika ku usik, sikapnya berubah dingin. Kali ini raut wajahnya sangat marah. Dia memintaku jangan mengganggunya, karena dia perempuan bersuami. Ya, aku tahu itu. Andai dia juga tahu perasaan yang membuatku gila saat ini. Dia tak tahu, seumur-umur baru dirinya yang membuatku jatuh cinta. Beberapa saat kami bersitatap. Ia hendak menutup pintu rumahnya kembali. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari rumah Bi Nena. Ani? Ica kembali membuka pintu, menatapku, dan kami berhambur ke rumah Bi Nena. Neng Ica, nak Rafkah, tolong. Bi Nena tampak panik. Ani kejang. Tiba-tiba mata Ani membulat dan mengerang. Aku mengambil alih posisi Bi Nena memegang Ani dan memintanya mencari bantuan. Aku lengah. Secepat kilat Ani menendang membuatku terhenyak ke belakang. Secepat kilat Ani menampar Ica, menarik dan menjambak kerudungnya. Ia menjerit kesakitan. Segera aku bangkit dan melepaskan cengkeraman anak itu dari kerudung Ica. Genggamannya sulit aku lepas, hingga terpaksa membuka jilbab Ica. Seketika aku tertegun. Yang di hadapanku ini sungguh bidadari. Dia sangat cantik tanpa mengenakan hijabnya, meskipun rambutnya berantakan. Dengan itu dia aku bertambah pula. Mungkin ini yang dikatakan dosa terindah. Akhirnya hati lebih banyak beristighfar. Astagfirullah, takut kelepasan. Aku memintanya pulang dan mengambil kerudung. Ia menuruti. Aku mengunci tangan dan kaki Ani. Untungnya bukan sekali aku mengatasi hal seperti ini. Selama di pesantren, aku sering meruqyah dan sepertinya anak ini juga terkena rasukan jin. Aku meruqyah Ani hingga menuntaskannya.
dan Ani kembali seperti biasa. Anak itu tampak begitu lelah. Begitupun denganku. Aku mendekati Ica yang masih tampak kesakitan. Ujung bibirnya tampak merah bekas bercak darah. Aku hendak mengusap, tetapi dia menepis dan memarahiku. Dia bilang, kami bukan muhrim. Aku tahu itu, tapi bisa lupa ketika berhadapan dengannya. Aku beringsut mundur dan menyandarkan punggung di dinding. Melawan jin yang merasuki Ani tadi membuatku lelah. Perempuan pujaanku itu membawakan air untukku. Terima kasih cantik. Matanya mengerling tajam, menandakan tak suka dengan ucapanku. Aku benar-benar bisa gila terlalu lama berhadapan dengannya. Aku bangkit untuk pulang dan meminta Bik Nenah menyimpan nomorku. Ica, aku sangat menginginkannya. Ingin kutukan ini segera hilang. Andai saja kita bisa bersama. Justru hal ini membuatku lebih menderita. Ketika dulu tak merasa bagaimana rasanya cinta, aku biasa saja. Karena memang tak pernah ada rasa pada siapapun. Tapi jika sudah ada rasa cinta begini, malah aku merasa tersiksa. Tersiksa tak bisa menggapainya, tak bisa memilikinya, karena dia milik orang. Sepulang dari rumah Bik Nenah, batinku gelisah. Perasaan bercampur baur. Yang awalnya bahagia bisa menemukan orang yang selama ini ku cari, tapi berubah pilu ketika mengetahui perempuan itu telah bersuami. Dadaku semakin sesak jika terbayang lagi perempuan berparas manis yang tak mungkin ku miliki. Dia berhasil membuatku tak waras. Tidur tak enak, mandi tak basah, makan pun tak kenyang. Iyalah makanannya dikit, kalau banyak pasti kenyang. Ica, aku bisa gila jika begini terus. Untuk menghilangkan rasa gundah, aku menelpon Kiai, mengabarkan bahwa gadis yang selama ini diceritakan sudah kutemukan. Sayangnya dia perempuan bersuami. Jika begitu, kamu harus bersabar. Jangan mengganggu rumah tangga orang. Haram hukumnya. Apalagi sampai membuat mereka bercerai. Ucap Kiai. Hal itu mematahkan semangatku. Sekarang harus gimana Kiai? Tanyaku. Aku kecewa dengan semua ini. Selama ini begitu tak mudah menemukan perempuan yang membuatku jatuh cinta dan bisa terlepas dari pernikahan sialan ini. Semoga saja ada yang lain. Sabar dan terus berusaha. Jangan putus asa. Nasihat Kiai disertai wejangan lainnya. Jodoh adalah mutlak hak Allah. Manusia hanya bisa berencana. Punya rasa, punya cinta saja itu tak cukup. Karena ketentuan itu tetap milik Allah. Aku sadar akan hal itu dan mencoba melupakan Ica. Tetapi semakin aku melupakan, semakin wajahnya bermain di ingatan. Pagi itu, entah kenapa, aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan perempuan yang berhasil menambah cinta dan raga juga hati ini. Motorku tepat berhenti di depan rumah Bik Nenah. Tampak Ica tengah tergolek di depan rumahnya. Astagfirullah Ica, kamu kenapa? Pekiku. Di sana tak ada orang satupun. Entah sudah berapa lama Ica pingsan dan terbiar di teras. Aku ketuk pintu Bik Nenah, tapi rumahnya tampak kosong. Aku kembali menghampiri Ica dan membuka pintu rumahnya. Tak terkunci. Aku menggendongnya masuk, membaringkan di kamar. Sekilas kutatap wajahnya yang tampak pucat, tetap cantik. Astagfirullah, aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa membohongi perasaanku. Meredakan segala gejolak yang berisik di dalam sini, aku keluar, melihat pakaian yang tampaknya belum sempat ia jemur. Aku menjemurkan pakaiannya. Sudah biasa hidup mandiri, soal cuci-mencuci dan jemur tak membuatku kesulitan. Selesai menjemur, aku mondar-mandir di luar menunggu kedatangan Bik Nenah. Tapi tak juga menyembul. Entah kemana saudaraku itu. Masuk ke rumah Ica kembali, hendak membuatkan teh hangat. Setidaknya ketika dia bangun dapat mengurangi pusing di kepalanya, atau sekedar melegakan tenggorokan. Namun tak ada apapun di dapur ini. Aku keluar membeli teh dan gula, lalu kembali dan membuatkan minuman untuk Ica. Udah pulang? Panggilnya. Ica sudah sadar. Iya sayang, sahutku. Kenapa aku seberani ini mengatakan sayang? Aku masuk ke kamarnya. Ia tampak marah dan beberapa kali mengusirku. Sadar diri kalau dia tak menyukaiku. Terlebih lagi dia istri orang. Aku keluar setelah sedikit mengajaknya bicara.
tentang dosa dan hukuman akibat menggoda istri orang. Bukan aku tak tahu tentang semua itu, hanya ingin mengajaknya berbicara. Berada di dekatnya, aku merasa getaran-getaran itu. Dia semakin marah dan tak suka melihatku menjemurkan pakaiannya. Aku tak menghiraukan, hanya tertawa lucu bisa mengusiknya. Tapi hatiku sakit, perih. Sore aku datang kembali membawa buah mangga muda. Aku cerita pada Bi Nena tentang Ica pingsan. Kayaknya Neng Ica hamil. Soalnya sering terdengar mual dan muntah juga, kata Bi Nena. Hah? Hamil, Bi? Ya mungkin. Kecewa mendengar hal itu. Meski belum pasti dan hanya menebak, tapi insting seorang perempuan biasanya tak pernah salah. Aku memberikan buah itu pada Ica, lalu kembali ke rumah Bi Nena. Namun tak lama, buah itu kembali diantarkannya. Mungkin Neng Ica enggak enak sama suaminya, makanya dibalikan lagi, ulas Bi Nena. Iya kali Bi, buat Bibi saja, sautku kecewa. Aku juga tahu tadi motor suaminya terparkir di sana, baru pulang kerja. Tiap kali aku berjanji akan melupakan Ica, tiap kali juga aku tak mampu. Wajahnya selalu mengganggu pikiran. Malam itu aku datang ke rumah Bi Nena. Rasa rindu hanya sekedar ingin mencuri pandang wajahnya. Tapi rumah Ica tampak sepi. Ica kemana Bi? Tanyaku saat masuk ke rumah Bi Nena. Nginap di rumah mertuanya. Suami dia gak tega selalu ninggalin Neng Ica di rumah sendirian. Baguslah Bi. Kasihan juga kalau keadaan seperti itu harus tinggal sendiri. Jangankan suaminya, aku yang bukan siapa-siapa juga sangat mengkhawatirkannya. Rasaku sangat besar untuknya, berganti menjadi sayang dan bukan sekedar ingin memiliki. Mungkin memang cintaku tak harus memilikinya. Setidaknya aku masih bisa melihat senyumnya dari kejauhan. Sore itu aku kembali hendak berkunjung ke rumah Bi Nena. Meski aku tahu sang penambat hati tak ada di rumah, hanya saja rasa ingin berkunjung membuatku tak bisa menahan. Dengan harapan dia sudah pulang, padahal aku tahu dia tengah berada di rumah suaminya. 10 menit lagi sampai ke rumah Bi Nena. Aku melihat seorang berjalan sempoyongan. Aku mendekat. Wajahnya tampak lelah dan berantakan. Bidadari, Ica terus berjalan tanpa memperdulikan panggilanku. Iba yang menguasai dada, lebih tepatnya sayang. Aku memangku paksa perempuan yang belakangan selalu membuatku rindu. Berkali dia menolak, aku tak peduli. Melihatnya menangis di dekapan, aku semakin sedih dan ikut menderita seolah tangisnya adalah tangisku juga. Berhenti sejenak, tubuh yang tampak kecil tapi begitu terasa berat. Tiba-tiba tangannya bertaut di leherku. Mungkin ia takut terjatuh. Senyumku mengembang. Ada rasa bahagia hingga aku mengulas senyum untuknya. Andai rasa ini terbalas, mungkin rasa bahagia akan lebih dari ini. Khawatir luka di kepalanya cukup parah, aku mengajaknya ke rumah sakit. Ica menolak, tapi aku tak peduli. Keluar mencari mobil yang bisa kupinjam. Warga memberitahu, Bapak RT selalu memberi tumpangan. Aku menyewa dan mengemudi sendiri. Sampai di rumah sakit, Ica diperiksa. Aku mengaku sebagai suaminya dan dipinta menemui dokter. Karena pasien mengeluh mengatakan sudah beberapa hari mual dan muntah. Selesai tes urin, ternyata hasilnya positif. Sedangkan untuk luka di kepalanya, tak apa-apa, ucap dokter. Positif hamil, Dok? Iya, istri Anda hamil, Mas. Aku cukup bahagia mendengar hal itu. Biarpun bukan anakku, bahagianya adalah bahagiaku juga. Namun ketika aku katakan pada Ica tentang kehamilannya, ia malah menangis. Aku merutuki diri, seolah semua yang kulakukan dan kuucapkan selalu salah. Setelah 2 hari dirawat, Ica bisa pulang. Anehnya, suami perempuan itu tak kunjung menjenguk selama istrinya dirawat. Bukan aku tak ingin bertanya, hanya saja tiap aku menanyakan suaminya, akan berakhir bertengkar mulut. Ada saja yang kami ributkan. Aku hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuknya. Malam itu, aku sudah tidur karena lelah sepulang kerja. Beberapa hari aku juga tak kunjung ke rumah Bu Nena.
Sedih membayangkan Ica tengah bahagia bersama suaminya menyambut kehadiran calon anak mereka. Sebab itu aku tak berani berkunjung lagi. Biarlah, mungkin sampai di sini aku memendam rasa. Suara ponsel berdering membangunkan, entah siapa yang menelpon malam-malam begini. Dengan mata masih menyipit, aku mengangkat ponsel dan menerima panggilan dengan ngantuk. Di seberang panggilan terdengar suara yang tak jelas meminta tolong. Tak mungkin aku tak tahu suara orang yang selalu membuatku rindu. Ya, dia Ica, kekasih hati yang tak mungkin kumiliki. Seketika rasa kantukku hilang, segera mematikan telepon. Setengah berlari menaiki motor dan memacu ke rumahnya. Beberapa kali ku gedor pintu, tak ada yang membuka. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku mendorong berniat mendobrak. Lama sekali untuk bisa terbuka. Aku sudah sangat bimbang. Banyak kali menendang, tapi ternyata tak semudah seperti di sinetron. Pintu akhirnya terbuka. Dibuka oleh Ica dengan keadaannya yang membuatku terkejut. Ya Allah, Ica! Darah merambat dari kamar hingga ke depan pintu. Tubuhnya melemah. Aku menggendongnya ke rumah Bik Nena. Bik Nena tak kalah panik melihat Ica terkulai. Aku segera mencari tumpangan. Cara termudah adalah mobil Pak RT. Kali ini ku minta Mang Tatang yang mengemudi. Aku menangis menatap perempuan yang kini lemah tak berdaya. Matanya nyaris tertutup. Aku meraung. Aku takut kehilangan. Takut, teramat takut. Kuat sayang, kuat. Batinku berkecamuk ketika ia benar-benar tak sadarkan diri di dalam dekapan. Dokter yang menangani memintaku tanda tangan untuk melakukan tindakan kuret. Janin yang Ica kandung sudah hancur. Aku meminta izin Bik Nena lebih dulu dan demi keselamatan Ica, Bik Nena pun mengangguk mengizinkan. Setelah sadar, Ica tampak begitu kesal padaku. Membahas soal yang kulakukan di mobil, ia beberapa kali mencebik. Seolah aku ini laki-laki tak tahu malu. Aku sadar akan hal itu, tapi rasa sayang ini sulit dicegah. Memintanya agar membiarkan saja perasaanku tanpa harus ia balas. Ia sudah cukup bagiku. Sungguh Cak, aku betul-betul panik. Tak sedikit pun niatku memanfaatkan keadaan. Aku merasa bersalah. Setelah kejadian itu aku tak lagi bertemu dengannya. Aku sering datang ke rumah Bik Nena, tapi rumahnya sepi. Kata Bik Nena dia ada di rumah. Mungkin dia marah dan tak ingin bertemu lagi denganku. Rasanya ingin beredar dari hidupnya. Ia harus kucoba. Tak ada gunanya memaksakan diri. Hingga kami bertemu lagi hari ini, ketika akan membayar kontrakan dan memaksa ingin mengantar ke rumah orang tuanya. Aku sengaja ikut. Tak ada niat apapun, hanya ingin silaturahmi pada bapaknya yang pernah kutemui waktu meruqyah Ani. Wajah lelaki itu mirip sekali dengan Aisyah. Perempuan yang kucintai itu bernama Aisyah. Ternyata dia juga tak memberitahu tentang keguguran pada orang tuanya. Membuatku bersalah ucap. Dan merasa bersalah, ia pamit lebih dulu untuk pulang. Sedangkan aku masih ingin menanyakan sesuatu pada bapaknya Ica. Apa bapak pernah mendengar tentang pernikahan tak lazim? Tak lazim bagaimana maksud Nak Rafka? Seperti menikah dengan jin? Atau dinikahkan dengan jin? Beliau tampak mengernyitkan alis, berpikir sejenak. Dulu bapak pernah mendengar kasus semacam ini. Ia dinikahkan dengan jin. Biasanya semacam tumbal pesugihan. Jelas beliau. Aku terenyak. Tumbal pesugihan? Siapa yang Nak Rafka maksud yang dinikahkan dengan jin? Saya sendiri pak. Astagfirullah. Siapa pelakunya? Kenapa setega itu? Saya nggak tahu pak. Tapi saya bisa bebas dari kutukan itu jika timbul rasa cinta pada seseorang. Gara-gara pernikahan tersebut saya jadi nggak ada hasrat menikah dan selalu gagal. Sampai saya bertemu Ica, aku tertunduk malu. Si Eneng? Iya pak, anak bapak. Jika sudah ada rasa, maka Kiai menyarankan agar saya segera meminang dan ikatan terkutuk itu akan lepas. Tapi sayang, Ica sudah bersuami. Aku tak kuasa menahan gejolak rasa. Air mata yang kutahan kini luruh juga. Ya Allah, sabar nak. Bapak gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga ada rasa itu terhadap orang lain, karena si Neng udah bersuami. Bapak Ica menepuk punggungku menguatkan. Aku pun sadar Ica tak bisa menjadi milikku.
Ica, aku benar-benar bisa gila karena tak bisa memilikinya. Kenapa harus ada manusia kejam yang menubalkanku? Apa salahku padanya? Aku kelimpungan menyesali nasib seburuk ini. Kembali ke sudut pandang Ica. Berjalan pulang dengan lunglai, aku memikirkan, bagaimana jika bapak dan ibu tahu tentang perceraianku? Apa mereka akan kecewa? Apa justru mereka akan lebih kecewa jika aku berbohong? Rasa ragu untuk jujur pada mereka, tapi jika terus disembunyikan juga bukanlah hal yang baik. Cepat atau lambat, aku akan beritahu mereka, tapi bukan sekarang. Harus menunggu waktu yang tepat. Setidaknya sampai semua ada penjelasan dari Arofik. Hati masih sangat berharap suamiku itu kembali. Sampai di kontrakan, tak langsung masuk ke rumah. Aku mampir ke rumah Bi Nena guna menanyakan Arofik pada Mang Tatang. Mana tahu suami Bi Nena itu tahu tentang kabar Arofik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bi Nena sambil membuka pintu. Neng Ica, dari mana? Dari rumah Bu Bambang, bayar kontrakan. Terus mampir ke rumah bapak, Bi, jawabku. Apa Mang Tatang sudah pulang, Bi? Tanyaku kemudian. Ini sudah sore, biasanya Mang Tatang akan segera pulang. Aku ingin segera mendengar kabar orang yang masih kurindukan. Ayo masuk dulu, Ca, ajak Bi Nena. Kami duduk di ruang tengah. Tampaknya tadi Bi Nena tengah mengajar adik belajar. Anak itu masih anteng berkutat dengan buku dan pensilnya, sembari tengkurap di lantai. Sebentar lagi, paling Mamang pulang kalau nggak lembur. Tapi beberapa hari Mamang pulang sendiri. Rofik kemana? Tanya Bi Nena. Matanya menatap lekat menunggu jawaban. Aku tertunduk, harus cerita apa pada Bi Nena? Apa aku ceritakan saja? Kenapa Neng Ica? Aku menggeleng, tak tertahan lagi. Rasa pilu menyeruak dada. Ingin rasanya berbagi duka yang tengah menimpaku. Lara yang kurasa tak tahan jika ditelan sendiri. Aku ingin tahu kabar Arofik, Bi. Masih tertunduk menimbang-nimbang, ingin bercerita segamblangnya, tapi ragu. Loh, memang Rofik gak pulang? Enggak, Bi, Ucapanku tersekat, seperti ada batu yang mengganjal di tenggorokan. Kenapa, Neng? Cerita saja, gak usah segan. Bibi bisa jaga rahasia kok. Sebenarnya Bibi juga tahu kalau Rofik gak pernah pulang sejak kamu pulang dari rumah sakit. Tapi Bibi segan mau nanya, takut terlalu masuk campur urusan orang. Ya, aku memang tertutup pada siapapun untuk urusan pribadi. Jangankan dengan Bi Nena, dengan orang tuaku saja aku tak cerita. Aku sudah diceraikan, Bi. Waktu keguguran itu aku baru saja diceraikan. Akhirnya aku luapkan juga apa yang coba ku tahan selama ini. Aku mulai terisak, mengingat kembali perceraian ini bukanlah keinginanku. Dicerai? Ya Allah, kok bisa, Neng? Apa karena Neng Ica keguguran sampai Rofik menceraikan? Aku gak tahu pasti apa alasannya, Bi. Tapi dia nuduh aku selingkuh sama Rafka. Rofik menjatuhkan talak 3, Bi. Aku tak kuasa lagi membendung air mata yang dari tadi mendesak ingin keluar. Aku meraung berhambur ke pelukan Bi Nena. Astagfirullah. Kenapa Rofik berpikir begitu? Neng Ica udah jelaskan kan? Sudah, Bi, tapi dia gak mau denger. Bibi tahu sendiri kalau aku gak ada hubungan apa-apa sama Rafka. Dia gak percaya, Bi. Rofik bilang aku hamil anaknya Rafka. Dia gak mau terima bayinya. Sahutku masih terisak sambil mengusap air mata yang melintas di pipi. Ya Allah, kenapa anak Rofik setega itu? Masa gak percaya sama ucapan istrinya sendiri? Aku bingung, gak tahu harus gimana, Bi. Ya sudah, Neng Ica sabar dulu. Nanti kalau Bibi ketemu Rofik, biar Bibi jelaskan. Moga saja Rofik mau dengar, ucap Bi Nena. Tangannya masih memeluk sambil mengusap lembut punggungku. Terus apa Neng Ica masih mau ngontrak di sini? Bapak sama ibu belum tahu aku udah diceraikan, Bi. Jadi untuk sementara lanjutkan mengontrak dulu. Beberapa saat aku hanya menangis, melepas segala kesedihan. Aku akan ceritakan juga pada bapak dan ibu kalau waktunya sudah tepat.
karena aku masih berharap Rafiq akan merujukku. Sedikit tenang dan lega ketika sudah melepaskan tangis. Seolah beban ini sedikit diambil dari pikiran. Bu Nena banyak memberi dukungan agar aku bersabar dan tawakal. Semua pasti ada jalan keluarnya. Bi, aku minta soal ini jangan diceritakan dulu sama siapa-siapa, termasuk Rafka, pintaku pada Bi Nena. Baik Neng, Bibi janji gak akan cerita ke siapa-siapa. Tenangkan hati dulu. Nanti kalau memang pulang, kita tanya sama Mamang soal Rafiq. Terima kasih Bi. Setelah hati cukup tenang karena sudah mencurahkan kepedihan hati pada Bi Nena, aku pulang ke rumah. Harus mandi dan masak nasi. Aku ingat Rafiq akan segera pulang. Ya Allah, kenapa aku begini? Rafiq tak akan pulang. Dia sudah membuangku. Air mataku lagi-lagi bertakung mengingat segala kenangan setiap sore menyambutnya pulang. Aku rindu, sangat rindu. Di sisi lain, Ani datang ke rumah memberitahu kalau Mang Tatang sudah pulang. Dengan sumringah, aku mengekor di belakang gadis kecil itu menuju rumahnya di sebelah. Mang, Rafiq gak ikut pulang? Tanyaku basa-basi. Rafiq? Bukannya udah pindah kerja? Memang gak bilang sama Neng? Pindah, Mang? Tanyaku mengerutkan alis. Bagaimana aku bisa tahu? Sedangkan semenjak aku dicerai tak pernah Rafiq bertanya kabar. Iya Neng, sejak Neng keguguran itu, Rafiq udah gak kerja. Mamang juga gak tahu, dikasih tahu sama bos. Itu juga Mamang yang nanya. Jelas Mang Tatang. Tatapannya heran. Sedangkan Bi Nena menatapku iba. Tak mendapat jawaban yang kuinginkan, pamit dari rumah Bi Nena. Merasa tak ada harapan lagi. Aku sudah benar-benar dilupakan. Kenapa kamu setega itu, A? Masih ingatkah? Dulu A menumpahkan kasih, memberi kasih sayang. Sekejap saja berubah, hanya karena hal yang tak jelas. Aku kehilangan arah, seperti berjalan dalam gelap, tertatih mencari terang. Kuatkan hatiku ya Allah, kuatkan. Sementara itu, malam ini di luar tampak begitu sunyi. Di rumah Bi Nena pun tak terdengar suara, hanya suara binatang malam yang riuh meramaikan. Sunyi, sepi, sama seperti hatiku, hampa tak berisi. Aku berbaring di kamar yang tak begitu luas, memeluk guling, tangan memegang tasbih, sedangkan mulut berbisik, melafalkan ayat-ayat suci, hingga mata terpejam, pulas. Sementara itu, jangan dekati suamiku, aku bunuh kau. Pekikan suara seorang perempuan yang galau dengan wajah menyeramkan menghampiriku. Aku yang tengah berbaring diraihnya. Leherku dicekik, diangkat dan disandarkan ke dinding. Lepaskan. Lirihku menahan sesak akibat leher dicekik. Pasokan oksigen yang masuk ke pernafasan terasa menyempit. Kau harus mati. Tatapan matanya menghujam tajam. Senyum menyeringai. Terlihat puas melihatku meronta kesakitan. Oh, ini pasti jin yang suka sama. Ya, kita lanjut dulu. Cekikan di leher semakin mengencang. Aku semakin kesesakan. Tangan dan kaki meronta, mencoba lepas dari cengkeraman perempuan yang menyeramkan yang entah dari mana asalnya. Begitu saja menghampiri tanpa ku ketahui siapa dia. Perlahan tubuhku semakin lemas. Tangan sulit menggapai. Tak berdaya aku hanya bisa berzikir. Tiba-tiba perempuan itu melempar tubuhku. Tubuh membentur meja kecil yang ada di kamar hingga ambruk. Allah, aku memekik kesakitan. Perempuan itu tertawa puas, kembali meraihku dan membenturkan ke dinding. Terasa remuk seluruh tulang. Aku benar-benar kesakitan. Ingin menjerit meminta pertolongan, tapi tak kuasa. Lidah terkunci. Kau harus mati. Matanya semakin beringas, menatapku dengan tatapan benci. Dia memutar jemarinya. Seluruh benda yang ada di kamarku terangkat ke udara, terkumpul menjadi satu. Perempuan itu menyeringai kembali. Jangan! Aku menggelengkan kepala, menyadari benda itu akan diarahkan padaku. Aku terlungkup, menutup kepala dengan tangan, berzikir memohon pertolongan. Bapak, Ibu, maafkan aku. Sekilas bayangan semburat cahaya menggelebat. Terdengar suara teriakan, lalu menghilang. Astagfirullah. Aku tersentak dan terbangun dari tidur. Ya Allah,
Aku mimpi. Ya, aku mimpi. Aku memalingkan wajah menatap dan pandangan menyapu seluruh kamar. Benda-benda masih terletak di posisi yang sama. Namun kepala dan leher terasa sakit. Begitu pula tubuhku terasa remuk. Keringat dingin membanjiri. Berulang kali aku mengucap istighfar, mengingat lagi mimpi yang baru saja kualami. Terasa begitu nyata. Darah? Bukankah tadi aku hanya mimpi? Aku mengusap darah yang keluar dari hidung. Kusentuh leher, rasanya sakit. Apa ini mimpi yang sama seperti yang pernah kualami sebelumnya? Apa maksudnya semua ini? Apa ini ulah makhluk yang kata Bapak ingin balas dendam? Kenapa aku jadi sasaran dan siapa pelakunya? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Kak Aisyah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nungguin, mampir ya ke channel Cadangan Admin. Di layar akhir ada, dilihat dulu teman-teman handphonenya. Nah, itu kan ada beberapa foto tuh sebagai judulnya. Tinggal disentuh saja, nanti otomatis masuk ke channel Cadangan Admin, yaitu di Tony FS. Sampai jumpa ya di bagian berikutnya, tetap di Fakta Sejarah.